Hai guys, kembali lagi sama aku. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku dan keluargaku road trip pindahan dari Sydney ke Perth selama kurang lebih 10 sampai 11 hari. Dan ini pengalaman ini tuh sudah 3 tahun lalu, karena pada saat kita pindahan atau melakukan road trip ini, anak saya tuh masih berumur 2 bulan. Yes, kalian tidak salah dengar, umur anak saya waktu itu 2 bulan. Sebenarnya mertua itu nggak setuju ya kalau kita tuh road trip pindahan gitu, maksudnya kita pindah dari Sydney ke Perth itu naik mobil gitu, road trip. Mertua saya tuh tidak setuju begitu. Jadi kata beliau waktu itu pas beliau tahu kita mau road trip pindahan dari Sydney ke Perth, beliau bilang kayaknya lebih baik naik pesawat saja begitu. Terus nanti mobilnya biar kami yang bayar gitu. Jadi berapa biaya kirim mobil dari Sydney ke Perth itu berapa nanti mertua saya gitu yang bayar. Karena mungkin mertua saya tuh sedikit khawatir karena kita baru punya bayi 2 bulan, mungkin begitu kali ya. Tapi kata suami saya, dia tetap pengen melakukan road trip itu karena yang pertama dia pengen lihat state lain, itu bagaimana, dia pengen lihat kota-kota kecil di Australia tuh seperti apa. Terus dan kemungkinan road trip ini bisa jadi ya. Bisa jadi ini adalah yang pertama dan yang terakhir, bisa jadi ya kan, siapa tahu road trip ini tuh kita nggak akan pernah melakukan lagi. Jadi ini adalah kesempatan untuk saya dan keluarga saya, yaitu anak dan suami saya, untuk keliling setengah dari Australia begitu. Ketika kami road trip itu kita nggak ngomong ke mertua gitu ya kan, tapi emang mertua saya tuh dia nggak tinggal di Australia, dia tinggalnya di Eropa gitu. Jadi dia tidak tahu ketika kami melakukan road trip gitu, dia tidak tahu gitu. Tapi dia tetap tetap chattingan sama kita di Facebook begitu. Kalau enggak di WhatsApp. Tapi ya setiap telepon biasanya cuma telepon biasa aja gitu, dia nggak video call gitu. Dan kebetulan mertua saya itu minta video call pas kita udah sampai Perth. Emang dasar anak mantu kurang ngajar. Jadi pas banget mertua minta video call gitu pas kita udah sampai di Perth. Jadi beliau mau marah juga tidak bisa ya, karena sudah sampai di Perth melalui jalur darat gitu. Maksudnya nyetir gitu selama 10-11 hari. Jadi hari pertama itu kami melakukan perjalanan dari Westmead. Ya, dulu kita tinggalnya di Westmead waktu kita masih di Sydney. Jadi kita melakukan perjalanan dari Westmead menuju Canberra. Itu nggak terlalu jauh ya, sekitar 3 jam, mungkin 3 jam 4 jam nyetir. Dan itu nggak terlalu jauh, kayak 3 jam nyetir gitu ya kan. Nah, terus udah sampai di Canberra, kita stay di Ibis Hotel, Ibis Budget Hotel lah ini. Atau di sini nanti aku kasih lihat. Kita stay di situ untuk 1 malam. Kita cuma stay 1 malam ya di setiap hotel gitu. Kita sudah sampai di Canberra begitu, kita cari makan, terus kita jalan-jalan. Canberra tuh ini ya, lebih lebih kalau aku bilang lebih dingin daripada Sydney. Waktu musim dingin tuh dia lebih lebih dingin gitu. Jadi lebih enak. Kalau kalian suka dingin, kayaknya kalian bakal suka di Canberra. Terus next day dari Canberra ini kita menuju Swan Hill. Swan Hill ini dia kayak outbacknya Victoria gitu. Jadi kita nggak lewat Melbourne, kita lewatnya melewatin outback gitu. Kita ke Swan Hill. Dan ternyata ini adalah rute terpanjang kami gitu. Karena dari Canberra ke Swan Hill itu 8 jam non-stop nyetir. Sedangkan saya lupa kalau kita tuh harus berhenti setiap 2 jam untuk menyusui begitu. Jadi akhirnya berangkat dari Canberra itu pagi, nyampe Swan Hill tuh malam gitu. Dan udah gitu di outback itu di jalannya itu tidak ada lampu begitu. Jadi sangat gelap. Terus
suami saya itu takut. Kenapa? Karena biasanya hewan-hewan seperti kanguru, emu, wombat, terus ada onta, ya di Australia ada onta. Kalau kalian pergi ke outback-nya tuh mereka biasanya keluarnya tuh sekitar malam hari gitu. Jadi suami saya tuh takut untuk nyetir malam-malam, dan dari situ dia sudah bilang ke saya, kalau dia bilang pokoknya saya nggak mau nyetir lagi malam-malam. Terus kata saya, oh ya sudah, nanti saya ganti rutenya. Nah, di Swan Hill ini kita nginep di motel. Kalau nggak salah namanya Traveler Inn Motel, something like that, begitu. Dan di motel itu ada kolam renangnya gitu. Jadi kalau misalkan musim panas itu kayaknya bakal cocok gitu buat renang. Tapi karena kita perginya musim dingin, jadi kita nggak bisa renang karena terlalu dingin. Kita berangkat pagi-pagi dari Swan Hill menuju Brighton Beach. Menuju Brighton di South Australia atau Adelaide itu sekitar 6 jam. Nah, di South Australia itu, di Brighton, di Adelaide itu kita menginap di Hotel Esplanade apa gitu, nanti saya tunjukkan di sini. Dan itu tuh hotel tuh sebenarnya dia letaknya tuh strategis gitu ya. Dia tuh apa ya, depan hotel itu dia sudah pantai gitu. Jadi bangun pagi terus kita jalan-jalan di pantai, nggak renang soalnya waktu musim dingin. Kita jalan-jalan di pantai, cari sarapan, terus ya udah kita balik ke hotel, kita mandi, kita berangkat lagi menuju ke destinasi berikutnya. Akhirnya besok pagi kita menuju dari Adelaide itu, atau dari Brighton, kita menuju ke Port Augusta. Nah, di Port Augusta ini itu pertama kalinya saya melihat orang aborigin atau suku aborigin begitu, karena selama saya tinggal di Sydney, saya tuh nggak pernah lihat orang aborigin tuh seperti apa begitu. Jadi saya tahu gitu suku asli Australia tuh suku aborigin gitu, orang aslinya gitu, kalau atau orang lokalnya, tapi itu saya tidak pernah lihat selama saya tinggal di Sydney. Jadi itu pertama kalinya saya melihat orang aborigin tuh seperti apa itu ya di Port Augusta. Di Port Augusta ini kita tinggalnya di motel, dan motelnya lagi-lagi dia ada kolam renang, dan itu tempatnya bersih gitu ya. Tapi saya di Port Augusta tuh dia lebih kayak apa ya? Kayak lebih condong ke pelabuhan gitu. Apa ya? Vibe-nya itu bukan kayak vibe orang liburan. Nah, setelah dari Port Augusta ini kami pergi lagi kita melanjutkan perjalanan ke Port Lincoln. Nah, saya nih suka sekali ya di Port Lincoln, karena apa? Karena dia tuh hijau gitu. Jadi apa ya? Port Lincoln dengan Port Augusta ini vibe-nya berbeda gitu. Kalau di Port Augusta ini dia memang lebih strong gitu, nuansa pelabuhannya gitu. Tapi kalau di Port Lincoln dia itu apa ya, kayak suasananya tuh kayak apa ya, kayak orang tempat liburan begitu. Terus dia hijau, terus apalagi ya, terus banyak kafe-kafe kecil begitu-begitu. Pokoknya saya suka tuh di Port Lincoln itu. Dan di Port Lincoln itu kita menginap di what is that called? Same Motel, something like that. Tapi pas saya cek, nih ini bukan hotel. Motel ini tuh sangat menarik ya. Jadi waktu kita nginep di motel tersebut, atau di motel ini, dia tuh suasananya itu kayak bener-bener kayak rumah nenek gitu, bener-bener kayak rumahnya Simbah gitu. Tahu kan, kayak rumah-rumah di kampung begitu. Jadi kayak letak ininya tuh mengingatkan saya sama sama mbah saya gitu. Tapi ketika saya cek lagi, kayaknya mereka sudah apa ya, sudah merombak style dari kamarnya si motel ini jadi lebih modern gitu. Ya tapi sayangnya saya nggak foto-foto gitu, karena memang tempatnya tuh nyaman sekali gitu, karena ya mengingatkan saya dengan nenek saya begitu. Tapi ya mereka sudah merubah stylenya jadi lebih modern, tapi saya rasa tetap nyaman sih. Lalu dari Port Lincoln ini kita menuju namanya Ceduna. Saya tidak tahu ya bacanya apa ya, tapi kita menuju ke Ceduna gitu. Dan di sini tuh di Ceduna ini
dia vibe-nya tuh sudah sangat berbeda dari Port Lincoln, Port Augusta itu udah sangat berbeda. Jadi kayak lebih apa ya, lebih gersang gitu menurut saya. Tapi setahu saya Ceduna ini dia juga dekat dengan laut, tapi hotel yang kita stay waktu itu dia tidak dekat laut. Jadi kayak saya tuh mencari hotel yang termurah begitu. Jadi kita stay di motel, sorry ya, bukan hotel tapi motel. Nah, masuk Ceduna ini dia sudah apa ya, sudah mulai gersang gitu, sudah beda vibe-nya daripada si Port Lincoln dengan Port Augusta dan Adelaide. Pokoknya itu sudah sangat berbeda. Nah, terus selama perjalanan di South Australia ini saya tuh banyak menemui oversized vehicle atau kendaraan yang besar-besar gitu. Bahkan saya pun ketemu tank gitu, tapi sayangnya saya tidak video gitu atau tidak foto tuh si tank itu. Kan itu besar sekali gitu. Jadi selama perjalanan di South Australia tuh kami lebih banyak berhentinya gitu karena memang kami kayak apa ya, memberikan jalur gitu sama apa namanya tuh kendaraan yang besar-besar gitu. Nah, dari Ceduna itu kita berangkat lagi next day-nya ke Border Village. Border Village ini adalah perbatasan antara South Australia dengan Western Australia. Oh iya, pokoknya selama perjalanan kami itu di perbatasan itu hanya dicek, kalau untuk pengalaman kami ya, kami tuh hanya dicek saat memasuki wilayah South Australia dari Victoria dan saat memasuki wilayah Western Australia dari South Australia. Waktu kita masuk perbatasan Victoria ke South Australia begitu kan diperiksa ya, itu tidak boleh membawa kacang-kacangan, buah-buahan dari state lain gitu. Kalau kita mau masuk ke South Australia. Alasannya kenapa saya tidak tahu, mungkin karena perbedaan iklim atau perbedaan tanah atau apapun itu. Pokoknya kalau kalian ketahuan kalian misalnya bawa jeruk atau kalian bawa anggur itu atau bawa kacang-kacangan atau bawa yang sejenisnya, itu tuh sudah pasti akan disita sama mereka, bakal diambil. Nah, pas di Border Village ini kita nginep di motel, namanya juga Border Village juga. Di sini aku kasih lihat ininya. Dan itu tuh apa ya, sudah memasuki Ceduna, Border Village, gitu-gitu tuh saya sudah tidak ada sinyal gitu. Jadi yang ada sinyal tuh suami saya saja dan dia pakai Telstra gitu. Jadi kalau kalian mau apa namanya road trip gitu, pastikan pakai provider yang sinyalnya kuat gitu. Nah, dari Border Village ini besoknya kita langsung nyambung lagi ke Baladonia. Nah, sudah sampai di Baladonia dan ini pokoknya perjalanan dari Border Village ke Baladonia itu kita melewati wilayah, ada yang namanya Mandrabila, terus ada juga namanya Madura. Jadi namanya tuh kayak apa ya, unik gitu ya. Nah, di Baladonia ini kita pesen motel itu by phone atau telepon gitu karena memang dari border village dari Baladonia gitu, pokoknya memasuki wilayah Western Australia ke sana tuh sampai Perth itu mereka jarang gitu ya penginapan atau motel yang pakai website atau pakai apa namanya booking.com begitu tuh jarang gitu. Jadi kalian harus searching di Google terus kalian harus telepon. Makanya saya bilang harus cari provider yang sinyalnya bagus karena memang kalau kalian ingin menginap di penginapan yang outback begitu, kalian harus telepon bookingnya. Lalu ketika kami sudah masuk wilayah Western Australia itu ada kayak 2 jalur atau 3 jalur gitu. Jadi jalur bawah itu kalian akan melewati kayak apa ya, kayak pantai-pantai begitu. Tapi itu lebih panjang gitu karena kalau lewat bawah itu lewatnya tuh kayak Esperance, Denmark, nama wilayahnya tuh Denmark gitu. Terus Margaret River, Busselton, itu tuh kalau lewat jalur bawah. Tapi kalau lewat jalur yang kami, kayaknya kita lewat jalur atas gitu, itu akan lewat mining town atau tempat-tempat di mana orang bekerja di tambang di Western Australia. Di situ tuh benar-benar kayak yang
apa ya, yang gersang, tidak ada pohon. Ada sih pohon, tapi tidak banyak begitu. Terus yang banyak lalatnya. Tapi di jalur mining town itu dia lebih cepat jalurnya menuju Perth. Jadi akhirnya kita lewat di mining town itu. Jadi dari Baladonia itu kita menuju ke Southern Cross. Di Southern Cross itu kita nginep di motel, dan lagi-lagi kita harus telepon kalau mau booking itu, mau booking apa namanya. Nah, dari Southern Cross ini saya langsung menuju ke Perth karena jaraknya itu sekitar 4 jam, 5 jam, pokoknya tidak terlalu jauh lah. Jadi kita langsung bablas aja langsung ke Perth. Nah, waktu di Perth ini saya atau kami nginepnya di Warwick. Apakah ada yang tinggal di Warwick di sini? Dan di Warwick itu kita stay di sini namanya Palm B&B. Dan di situ kayak accidentally karena saya pikir itu tuh motel ya, tapi ternyata tuh Airbnb gitu. Dan saya tuh kayak saya tidak tahu kalau ini tuh Airbnb karena saya tuh pesennya tuh di booking.com gitu. Rata-rata kan booking.com setahu saya kan kayak hotel, hostel, motel, begitu-begitu kan, bukan Airbnb. Jadi pas sampai di Warwick, saya tuh kaget kayak Airbnb, aduh bagaimana ini kalau anak saya menangis gitu kan, bisa-bisa kita diusir gitu. Dan benar kata pemilik Airbnb ini, kalau anak saya nangis malam-malam, mau tidak mau kita harus pindah dari Airbnb itu karena takutnya mengganggu tamu yang lain katanya. Jadi ini adalah beberapa tips dari saya kalau kalian punya rencana road trip di Australia, atau kalian punya rencana mau pindahan seperti kami lewat jalur darat gitu, lewat mobil, pakai mobil. Oke, tips yang pertama itu jangan lupa bawa jerrycan. Jerrycan itu apa ya, kayak tempat untuk beli bensin, nampung bensin, atau yang kita bisa sebutnya biasanya tuh jerigen ya, jerigen. Kalian harus bawa jerigen itu, tapi jangan diisi full gitu ya, isi saja kayak seperempat aja gitu, just in case kalau bahan bakar mobil kalian itu habis, terus kita tidak tahu berapa jauh pom bensin gitu. Tips yang kedua, setiap kalian ketemu pom bensin, udah isi aja. Mau itu bensinnya masih setengah atau baru kepake seperempat, udah pokoknya isi aja full tank gitu ya kan. Karena kita nggak tahu nih the next pom bensin itu seberapa jauh dan berapa lama begitu. Yang kedua, jangan lupa bawa ban serep, terus apa namanya, alat-alat buat apa kayak dongkrak begitu, just in case ban kalian kempes atau gimana, kalian ada ban cadangan dan kalian bisa ganti sendiri. Yang keempat, jangan lupa bawa minum ya, karena kita kan nggak tahu ya, namanya orang nyetir gitu kan harus fokus gitu ya, dan salah satu bikin kita fokus tuh adalah minum air gitu. Yang berikutnya itu kalau bisa kalian itu road tripnya itu saat musim dingin. Karena apa? Karena ada wilayah di South Australia itu namanya Nurlabor. Dan Nurlabor itu dia terkenal dengan treeless atau tidak ada pohon gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian road trip saat musim panas melewati Nurlabor itu panasnya seperti apa. Dan di outback itu biasanya lebih panas daripada di kota-kota besar di Australia. Terus berikutnya tuh jangan lupa bawa makanan karena just in case kalau kalian nyampe motel, tempat penginapan sudah larut malam, tidak ada toko buka, tidak ada restoran buka, dan kalian kelaparan, kalian tuh punya makanan gitu. Oke, cukup sekian curhatan atau cerita saya hari ini. Terima kasih sudah nonton video saya hari ini. And then I will see you in the next video. Bye!